Ini adalah formasi permainan akhir dari Grandmaster Sigbert Taras yang memegang buah putih. Di sini, ia menemukan ide briliannya sehingga hitam akan skakmat dalam 3 atau 4 langkah lagi. Sebagai bahan latihan buat teman-teman yang berminat, silakan pause video ini dan temukan langkah terbaik putih sehingga Raja Hitam akan skakmat dalam 3 atau 4 langkah lagi. Jawaban dari problem ini akan kita bahas pada akhir permainan partai ini. Oke guys, langsung saja ini dia reviewnya. Taras membuka permainan dengan pion ke F4 dan dibalas dengan pion ke C5. Pembukaan ini dinamakan dengan bird opening. Kemudian langkah putih berikutnya adalah kuda ke F3 dan dibalas dengan pion ke C5. Putih pion ke E3, dibalas kuda ke C6. Putih gajah ke B5, memangku kuda, dan gajah putih ke D7, melindungi raja. Putih rokade pendek, dibalas pion ke E6, melindungi pion tengah, sekaligus membuka jalan keluar gajah. Putih pion ke B3, dibalas menteri ke C7. Putih gajah ke B2, menyerang bidak G7, dan dibalas pion ke F6. Putih pion ke C4, mengajak pertukaran pion. Hitam kuda ke E7, mengancam gajah. Putih kuda ke C3, melindungi gajahnya. Hitam kuda ke H6, dibalas benteng ke C1, mengaktifkan bentengnya. Kemudian, hitam gajah kali gajah dan kuda kali gajah, sekaligus mengancam menteri. Lalu menteri kabur ke D7. Putih menteri ke E2 dan dibalas kuda ke C6. Putih pion kali pion dan dibalas pion kali pion. Putih pion ke E4 untuk membuka jalur serangan menteri terhadap Raja Hitam. Lalu hitam mengamankan rajanya dengan rokade panjang. Kemudian, putih pion ke E5, dibalas pion ke A6, mengancam kuda. Kuda mundur ke C3, menghindari ancaman pion. Hitam pion ke B5, dibalas pion ke A4, mengajak pertukaran pion. Pion ke P4 menyerang kuda, dan kuda kabur ke D1. Lihat, pion A6 ini tidak terlindungi. Maka Raja Hitam ke B7 untuk melindungi pionnya dari serangan menteri putih. Putih pion kali pion, dan dibalas pion kali pion. Gajah kali pion, dan menyerang kedua benteng hitam. Benteng ke E8, menghindari serangan gajah sekaligus menyerang menteri. Putih kuda ke F3, melindungi menteri dari serangan benteng. Benteng ke G8, menghindari serangan gajah. Dibalas menteri ke D3, menghindari serangan benteng, karena jika tidak, pion akan ke D4 dan menyerang kuda. Kemudian, hitam kuda ke G4, menyerang kuda dan gajah. Kuda kali kuda, dan dibalas menteri kali kuda. Lihat, menteri hitam sedang mengancam pion di G2, dan jika tidak dilindungi, maka Raja Putih akan skakmat. Jadi, putih melindunginya dengan benteng ke F2, dan menteri hitam kembali ke D7. Putih kuda ke E5, menyerang menteri. Hitam kuda kali kuda, dan dibalas gajah kali kuda. Hitam benteng ke C8, dan menteri ke F3. Oke, sedikit analisis tentang langkah ini. Di sini, hitam bertujuan akan memajukan pionnya ke C4 dan mengancam menteri putih. Tujuan pion ini sekaligus membuka jalur serangan gajah ke petak C5 untuk menyerang benteng dan Raja Putih yang berada segaris pada lajur hitam. Jadi, Putih menyiasati serangan ini dengan menteri ke F3,
sekaligus memangku pion D5. Lalu hitam menjawab dengan raja ke B5, menghindari jalur serangan menteri. Putih pion ke D3, membuka jalan agar benteng bisa ke C2. Lalu hitam membalas gajah ke H6. Sepertinya, langkah ini sangat tidak akurat. Entah apa maksud dari gajah ini, tapi yang pastinya benteng putih akan ke C2 untuk membentuk pola serangan ganda. Hitam pion ke D4, dan di sini Taras melakukan langkah yang sangat menarik, yaitu pion ke A5 dan skak. Raja hitam tidak dapat memakan pion putih ini, karena jika raja kali pion, maka benteng kali pion dan skak. Benteng kali benteng dan dibalas benteng kali benteng, skak. Raja hanya bisa ke B6, lalu benteng akan ke B7, menyerang menteri. Jika menteri kabur misalnya di E6, maka menteri putih akan ke B7 dan skak. Raja hanya bisa ke A5, dan setelah benteng ke C5, maka raja hitam skak mat. Jadi, di sini raja hitam ke petan B5, menghindari serangan pion. Dan kemudian di langkah berikutnya, Taras menemukan ide yang sangat brilian, karena dalam 3 atau 4 langkah lagi, hitam akan skak mat. Dan inilah jawaban dari problem catur yang sudah saya suguhkan di awal pembukaan video ini. Di sini, putih melangkahkan gajahnya ke C7. Jika benteng kali gajah, maka menteri ke B7 dan skak. Ada 2 jalan keluar hitam. Yang pertama, benteng kali menteri atau raja kali pion. Pertama, jika benteng kali menteri, maka benteng kali pion dan skak mat. Atau jika raja kali pion, maka benteng ke A1 dan skak. Hitam hanya bisa melindungi rajanya dengan menteri ke A3, lalu benteng kali menteri dan skak mat juga. Atau jika pada posisi ini, menteri kali gajah, maka benteng kali pion dan skak. Menteri kali benteng, dan menteri ke B7, skak. Menteri ke B6, melindungi rajanya. Dan menteri putih kali menteri hitam, skak mat. Jadi guys, itulah review salah satu permainan catur terbaik sepanjang masa versi dunia catur. Saksikan dan ikuti terus ya updatean video terbaru dari kami, karena kedepannya dunia catur akan mengupdate review permainan catur terbaik lainnya pada seri berikutnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.